Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Bapak Ibu jamaah ngabuburit kuliah Ramadan di tahun kali ini, yaitu 1440 Hijriah. Ketemu lagi dengan kita dari Akademi Hikmah yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam menyambut buka puasa. Dan kali ini kita akan bersama dengan Ibu Dr. Titi Rohayati MPD dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelumnya, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan sore hari ini dalam ngabuburit kuliah Ramadan dari Akademi Hikmah, yang insya Allah kesempatan sore ini kita akan bersama dengan Ibu Dr. Titi Rohayati MPD dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang tema kita kali ini cukup menarik, yaitu bagaimana tentang cinta di dalam bulan Ramadan. Apa dan bagaimana tentang ide dan judul ini, saya persilakan kepada Ibu Dr. Titi Rohayati MPD. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Bapak dan Ibu jamaah ngabuburit untuk kuliah kali ini dari Akademi Hikmah. Suaranya Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang bulan yang penuh cinta. Bulan ini adalah bulan yang penuh cinta untuk mereka yang Allah cinta. Kenapa? Karena bulan ini adalah lambang cinta Allah kepada umat Islam. Karena bulan Ramadan adalah merupakan hadiah, lambang cinta, juga kita bisa menemukan surat cinta dari Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi hadiah yang diberikan oleh Allah berupa berkah dan pahala puasa, terbukanya pintu-pintu rahmat, kemudian juga bisa melipat gandakan rizki, serta tertutupnya pintu-pintu neraka. Bahwa mereka yang beruntung di bulan yang penuh cinta ini adalah mereka yang mampu melihat Ramadan sebagai bulan ketika fase baru peningkatan kehidupan datang. Kenapa? Karena keseharian kita akan penuh dengan ibadah dan akan penuh dengan pahala yang Allah tawarkan. Kemudian yang mereka-mereka yang mampu berintrospeksi diri. Sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan tentunya kita akan menjadi pribadi yang baru setelah digodok di bulan Ramadan oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang kita tahu ibadah itu juga bisa mempengaruhi keimanan kita, juga keislaman kita, sehingga kekuatan iman kita akan lebih meningkat. Kemudian bagi mereka yang mampu bersabar, karena sejatinya Ramadan adalah ujian untuk kesabaran, yaitu sabar atas kelaparan, sabar atas hawa nafsu, dan sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Terutama mungkin bagi ibu-ibu semua seperti saya mungkin bisa menahan kesabaran hawa nafsu, tetapi mungkin untuk ghibah yang selama ini biasanya ibu-ibu agak tidak terkontrol. Mudah-mudahan pada bulan suci ini kita lebih mengontrol diri. Kemudian bagi yang mereka yang mengumpulkan deposito pahala, bulan di mana Allah mengobrol pahala, bulan pendidikan fisik dan mental untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi sebagai insan kamil. Banyaknya kemuliaan dan keberkahan di bulan yang penuh cinta ini mestinya kita manfaatkan dengan baik. Bukti cinta di bulan penuh cinta. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasul, dengan banyak menyebut sholawat kepada Rasul, kemudian cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang tua, serta cinta kepada sesama. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa melihat di surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Illa bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah diantaranya adalah dengan mendirikan sholat. Pada bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala, apalagi pahala sholat. Sholat 5 waktu kita usahakan untuk tetap berjamaah dan tepat pada waktunya. Kemudian ada beberapa sholat-sholat sunat yang lain yang bisa melengkapi sholat wajib kita. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Bahwa sebaik-baik perkataan pada bulan Ramadan yang suci ini adalah membaca Al-Quran. Usahakan kita bisa membaca Al-Quran pada setiap selesai sholat 5 waktu. Dan kita harus mempunyai target untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, sehingga kita setidaknya bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan khatam 1 kali. Amalan ini tidak hanya membuat kita semakin dekat dengan Sang Pencipta dan mendatangkan pahala, ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin sabar, lapang dada, jujur, dan sebagainya. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan dan dijadikan petunjuk jalan bagi orang-orang yang beriman serta bertawakal. Dalam surat Al-Ankabut
yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Dengan banyak bersyukur, maka kita termasuk orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua nikmat dan rizki yang kita dapatkan adalah semata-mata merupakan karunia dan kemurahan Allah pada hambanya. Yang keempat adalah mengingat kematian dan tidak tergiur dengan dunia. Kematian sebenarnya sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita dan dapat secepat kilat menjemput. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sebagai hamba yang baik, jangan sampai tergiur akan gemerlap dunia. Dunia hanyalah tempat singgah sementara dan hanya perkara yang fana. Hamba yang baik hanya mengingat satu perkara, yaitu janji Allah akan kehidupan akhirat yang kekal adanya. Yang kelima adalah berzikir dan menjalankan ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini, meskipun ibadah-ibadah itu seperti apa yang kita sering lakukan pada bulan-bulan yang lain, tetapi di bulan ini akan menjadi sangat spesial karena Allah bermurah hati memberikan pahala yang berlipat-lipat. Di antaranya adalah sholat duha, sholat tahajud, wirid, dan dzikir. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Kenapa kita harus bersedekah? Karena telah dinukilkan dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Yang kedua yaitu cinta Rasul. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, karena beliau adalah utusan dan kekasih Allah, pemberi syafaat di hari kiamat, teladan hidup yang mulia, dan beliau adalah makhluk yang selalu terjaga dari dosa serta penyayang umatnya. Bukti cinta kita kepada Rasul adalah banyak menyebut dengan bersolawat kepadanya. Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia banyak menyebutnya. Jangan sampai sebaliknya kita justru masuk ke dalam kategori orang yang pelit sebab tidak bersolawat kepadanya. Nabi SAW bersabda, yang artinya orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Kemudian yang kedua adalah rindu untuk bertemu dengan Nabi. Orang yang mencintai tentu memiliki perasaan rindu untuk bertemu dengan yang dicintai. Yang ketiga, mengagungkan dan memuliakan Nabi ketika namanya disebut. Berkata Ishak, para sahabat Nabi SAW sepeninggal beliau tidak menyebut nama beliau kecuali dalam keadaan khusyuk, gemetar kulit-kulit mereka, dan mereka menangis. Hal itu menandakan bahwa mereka sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah menjadikan akhlak Rasul sebagai suri toladan. Seperti yang telah disampaikan oleh Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzikrullahi katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah mencintai diri sendiri. Mengapa mencintai diri sendiri juga penting dalam agama kita dan dalam praktek beribadah? Karena perubahan adalah bagus. Di bulan suci Ramadan ini,
diharapkan kita akan merubah pribadi kita dari yang semula sepele terhadap sholat, sepele terhadap ngaji, sepele terhadap wirid, kita akan berubah menjadi orang yang fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat dan kehidupan. Kemudian berusaha mengenali dan menerima diri sendiri. Apapun kita, bagaimanapun kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan fisik dan mental secara sempurna. Kemudian berhentilah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena hal itu membuat kita kufur nikmat. Karena hal itu akan membuat kita tidak mau bersyukur kepada Allah karena hanya melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian memprioritaskan diri sendiri. Bahwa kita akan bertanggung jawab besok di hadapan Allah atas diri kita pribadi. Kita tidak bertanggung jawab terhadap suami kita tidak bertanggung jawab terhadap istri kita, tetapi kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian dalam mencintai diri sendiri juga hal ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka orang-orang yang beriman akan menjaga diri mereka baik secara fisik maupun mental untuk selalu sehat. Kemudian ikhwan fillah, self love melakukan aktivitas yang kita sukai. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasakan kebosanan, merasakan bahwa kita itu masih kadang-kadang merasa stres dengan kehidupan kita sehari-hari, maka kita diizinkan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai sejauh hal itu tidak dilarang oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah cinta kepada kedua orang tua, birrul walidain. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua kita? Yaitu patuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang tua, menunjukkan prestasi, memberikan hadiah, dan selalu membantu orang tua. Dan yang penting adalah mendoakan orang tua, baik mereka sudah wafat atau masih hidup. Seperti telah disampaikan oleh Allah di surat Al-Luqman ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dalam surat Al-Luqman ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Karena tanggung jawab seorang ibu yang sangat berat, yaitu mulai dari mengandung hingga menyusui anaknya hingga berumur 2 tahun. Yang terakhir adalah cinta kepada sesama. Dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, sepanjang dalam hal kebaikan. Saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah atau seibu, akan tetapi lebih luas lagi, mencakup saudara sesama manusia. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah,
mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya sangat memperhatikan dan menghargai kecintaan seorang hamba kepada hambanya yang lain. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu hisab amal perbuatannya. Di sini manusia akan merasa sangat kepayahan dan kondisi mereka tergantung pada amal yang mereka kumpulkan ketika berada di dunia. Maka akan sangat beruntung orang-orang yang mendapat naungan pada hari itu. Kemudian Iwan Villa, semoga kita bisa menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi pribadi yang baru setelah kita nanti melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa dengan mengisi dengan berbagai ibadah-ibadah baik wajib ataupun sunnah, dan kita tetap kuat secara fisik dan mental. Maka kita akan berdoa, ya Allah, sebelum mati izinkan aku bertaubat, izinkan hati, pikiran, lisan, dan perbuatanku hanya terikat pada aturan-Mu. Izinkan aku untuk ikhlas beribadah kepadamu, izinkan aku untuk ridho dengan segala ketentuan-Mu, izinkan aku untuk jatuh hati hanya kepadamu. Mudahkan aku untuk selalu menaati-Mu hingga saat mati itu tiba. Hanya kerinduanku padamu yang aku bawa. Amin ya robbal alamin. Demikian Ikhwan Fillah, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat atas apa yang sudah kita diskusikan bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih di Dr. Siti Hayati yang sudah memberikan ilmunya dalam kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, jamaah ngabuburit dan juga kuliah Ramadan, selamat untuk berbuka puasa dan sampai ketemu di dalam kuliah Ramadan besok sore. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.